Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Ya, sesuai dengan judul, kok bisa kena denda 2 kali lipat tol Jor 2 di tol Cijago 3, tepatnya di gerbang tol Limo ya. Nah, kebetulan sekali saya mendapatkan kiriman screen capture. Kebetulan orang ini tidak menulis di kolom komentar yang ada di laman YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok Family Channel. Jadi nama dari akun ini akan saya hapus, karena tujuan kita untuk membahas ini bukan untuk membuli dia juga, tapi saya hanya ingin untuk menjadi bahan pelajaran bersama. Kita bacakan dulu nih teks yang disampaikan dalam komentar tersebut. Baru kena jebakan saya Min. Tadi saya berangkat dari tol Limo menuju bandara pakai tap e-money, dan dari bandara saya tap pakai flash. Terus pas keluar Limo saya tap lagi pakai e-money. Kena denda totalnya 124.000. Jadi cuma mau mengingatkan untuk yang pada belum tahu, dari awal pintu masuk tol Limo sampai keluar Limo lagi tidak boleh tap kartu yang berbeda. Kalau sampai berbeda nanti kena denda bisa 2 kali lipat. Sekedar info, jangan ada lagi yang terjadi. Oke, pertama saya mau tuliskan dulu, kita coba bahas dulu yang pertama tentang tulisan jebakan. Apakah denda ini adalah suatu jebakan? Maka saya katakan ini bukan jebakan. Jadi apakah denda ini juga legal begitu ya? Saya akan bacakan, ini adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Jadi buat pemirsa semua yang ingin mempelajari tentang jalan tol, silakan bisa dipelajari terkait dengan peraturan tersebut. Bisa di searching di Google ya, atau mau googling di Yahoo juga boleh ya. Oke. Nah, itu ada banyak sekali pasal-pasalnya. Dan untuk mencoba kita melihat dulu dari sisi ini, apakah yang memang, karena ini bagian pertamanya adalah jebakannya, itu yang kita coba akan bahas adalah di bagian pasal 86. Di sini ada terkait dengan hak dan kewajiban pengguna jalan tol. Jadi yang pertama, pengguna jalan tol wajib membayar tol sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Itu nggak ada masalah, semua sudah tahu. Nah, ini yang berkaitan dengan jebakan ini adalah di nomor 2 pemirsa. Jadi pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar 2 kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup. Ya. Jadi kuncinya adalah apa? Sistem tertutup. Nah, jadi kalau misalkan ada yang belum mengerti atau mungkin ada yang masih belum paham, Cijago itu terbuka, tapi dari Cijago ke arah bandara, di sana itu ada 3 ruas tol yang berbeda, ya. Ada 3 ruas tol yang berbeda. Nah, yang pertama itu setelah Cijago itu kan Serpong Cinere, lalu yang selanjutnya adalah Kunciran Serpong, dan yang terakhir adalah Cengkareng Kunciran, atau yang disebut tadi di sini adalah bandara. Nah, ketiga ruas tol itu menerapkan sistem yang namanya transaksi tertutup. Ya, sistem transaksi tertutup. Dan dengan sistem transaksi tertutup tadi, mereka itu harus diwajibkan ada menunjukkan nih, saya bacakan ya di ayat berikutnya. Jadi pada sistem tertutup dalam hal pertama ya, ayat A-nya itu 2A-nya, pengguna jalan tol tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol pada saat membayar tol. Jadi sekali lagi, ini hanya berlaku untuk yang tertutup, bukan untuk sistem terbuka. Jadi kalau Anda masih di Cijago, itu mungkin masih aman ya, atau masih di Jagorawi mungkin itu masih aman, atau di Jor 1 mungkin masih aman. Tapi kalau Anda menggunakan sistem yang terintegrasi dengan yang tertutup, maka pastikan ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi harus menunjukkan bukti tanda masuk dengan seperti apa? Nah, di sini dia menuliskan bahwa menuju ke bandara dengan tap e-money, tapi sayangnya dia tidak sebutkan begitu keluarnya di bandaranya dia pakai apa. Kalau masuknya dia dari Limo, berarti kan dia e-money-nya itu
terbaca atau dibaca dia masuk menggunakan e-money ya. Kalau sebenarnya dia sudah keluar, maka e-money itu sudah ditutup, artinya sudah tidak lagi dibaca bahwa e-money-nya yang digunakan tadi tidak terbaca masuk dari Limo lagi harusnya, karena sudah dianggap keluar di bandara. Nah ini sayangnya tidak begitu lengkap kalimatnya, tapi yang dari bandaranya dia lengkap. Masuk dari bandaranya dia pakai flash, jadi dia tap mungkin di bendanya, dia pakai gerbang tol benda maksud saya ya. Di gerbang tol benda itu dia ngetap pakai flash, lalu dia keluar di Limonya, tapi dia nggak pakai flash lagi, tapi dia pakai e-money. Sehingga yang menyebabkan kena dendanya itu adalah karena e-money Limo tadi itu mungkin masih terbaca di masuk itu, tidak diselesaikan. Dan dia dianggap juga bisa jadi memutar balik, seperti yang juga pernah kita viral pada waktu lalu di Cikampek kalau tidak salah ya, di Jakarta Cikampek atau Cipali ya, pokoknya di daerah sana begitu ya. Pernah terjadi juga hal yang demikian, viral di mana-mana. Nah itu ada denda 2 kali lipat tarif terjauh. Jadi itu ya. Dan kalau ada juga yang mencoba untuk membohongi petugas, misalkan dengan ini kartunya tidak terbaca, itu juga tetap, karena di situ ada tulisannya menunjukkan bukti tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol. Kalau memang ada rusaknya, ada buktinya juga. Misalkan tidak terbaca, ada bukti videonya dan segala macamnya gitu ya. Terus tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol. Jadi kalau tidak sesuai, maka akan kena denda. Tapi misalkan nih, ini saya juga sekaligus juga kebetulan karena saya baru saja melakukan pengujian di gerbang tol bersama dengan beberapa badan usaha jalan tol. Di sana kita melihat ada proses pengujian seperti ini nih yang dilakukan oleh sebut saja Bunga begitu ya. Nah, oleh Bunga ini. Nah, terjadi kita cobain di gerbang tol, memang ketika dia terbaca asal gerbang salah, maka dia akan kena langsung 2 kali tarif tol terjauh. Begitu ya. Dan kalau misalkan dia misalkan nih, kalau saya anggap e-money-nya sudah tertutup, sudah dilakukan closing arti pembayaran di akhir, artinya kan dia sudah tidak terbaca lagi pintu masuknya. Kita juga udah cobakan, itu yang terjadi adalah kartu tidak sama, artinya kita tidak denda, tapi kita tidak bisa keluar. Mau pindah gerbang tol manapun kita tidak bisa keluar. Nah ini seperti yang juga sudah saya coba contohkan atau kami contohkan, saya coba tampilkan di video. Jadi kasusnya akan muncul yang seperti ini, jadi salah, jadi kartu tidak sama dan itu tidak kena denda, tapi kita tidak bisa keluar tol. Maka yang harus dilakukan adalah top up saldo Anda, mungkin bisa menggunakan HP. Kalau memang lupa begitu ya, silakan diisi dulu, lalu barulah tap sampai berhasil. Kalau itu sudah berhasil, maka Anda baru bisa lewat ke ruas tol berikutnya. Gitu ya. Jadi itu kalau misalkan dianggap e-money yang tadi itu sudah keluar di benda, seharusnya dia tidak akan nyangkut bahwa dia masuk pintu masuk di Limonya harusnya sudah tidak terbaca. Seperti itu. Jadi yang tadi sudah diujikan kurang lebih demikian ya. Oke, dan semoga yang tadi saya sebutkan, sistem transaksi tertutup dan sistem transaksi terbuka, kalau mungkin misalkan ada yang masih belum memahami ya, sistem transaksi tertutup ini kan di awal dan di akhir perjalanan Anda itu ada yang disebut dengan peralatan tol. Jadi semua akan dimonitoring, masuk dari asal gerbang tol di mana dan keluar tol di mana, maka Anda bayar sesuai dengan masuk dan keluarnya. Sedangkan di sistem transaksi terbuka, Anda itu bayar kalau di beberapa arah tertentu ya, bisa diakses masuknya, atau pada saat di arah lainnya, arah sebaliknya bisa jadi dia di satu pintu keluarnya. Jadi dia salah satu saja, bisa di pintu masuk atau bisa juga di pintu keluar. Artinya Anda cukup bisa masuk ke sana dengan 1 kali bayar, jaraknya berapapun, maka dikenakan tarif yang sama. Itulah sistem transaksi terbuka. Nah, di terbuka itu karena memang tidak ada pembacaan, tidak wajib ada pembacaan di mana akses masuk dan akses keluar, karena semua jarak jauh dekat dianggap tarif yang sama, maka tidak ada
dalam peraturannya di situ tidak disebutkan bahwa itu juga untuk sistem transaksi terbuka, tapi di pasal ini disebutkan hanya untuk sistem transaksi tertutup. Semoga informasi di video ini yang dicoba saya jabarkan bermanfaat, dan sekali lagi kita tujuannya bukan untuk membuli orang ini atau fulan ini atau bunga ini ya. Jadi kita untuk sama-sama belajar bahwa di setiap ruas tol, terutama di JOR 2, walaupun sebutannya sama JOR 2, tapi JOR 2 ini dikelola oleh beberapa BUJT dan ruas jalan tol yang berbeda, sehingga harus dipahami dan diketahui juga penggunaan sistem transaksinya seperti apa, dan pastikan saldonya Anda harus selalu tersedia ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, dan terima kasih atas segala support dan dukungannya bagi yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan juga terima kasih yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks, dengan super stickernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time